Baik, selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam. Kami dari media cetak elektronik mau mempertanyakan ini satu hal atas penemuan mayat yang viral di media. Salah seorang korban yang bernama Riyahati Loahambebe. Dalam waktu singkat, Kapolres Nia Selatan, khususnya kami dari wartawan dulu, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres dan beserta jajaran Kasareskrim, Wakas, dan yang lainnya atas pengungkapan kasus pada malam hari ini. Pertanyaan kami, Pak, kira-kira motif apa yang membuat pelaku ini dapat menghabisi korban? Terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada malam hari ini kami sampaikan rilis pengungkapan kasus dari Polres Nia Selatan, khususnya Satreskrim dan Polsek Pulau Batu Polres Nia Selatan. Kami juga mendapatkan bantuan dari rekan kami dan Ramil Telo TNI yang juga ikut mengamankan pelaku. Dimulai pada saat penemuan jenazah tadi siang, jam 11 siang di perairan Pulau Telo. Jenazah atas nama Ria, ya, atas nama Ria. Kita melakukan upaya penyelidikan. Kapolsek Telo, Kasatpol Air, dan juga Kasareskrim melaporkan kepada saya tentang peristiwa yang terjadi. Saya perintahkan kepada jajaran melalui Kapolres untuk segera mengungkap kasus ini. Kemudian Kasareskrim berkoordinasi dengan Kapolsek Telo dan juga Satpol Air. Akhirnya kita berhasil mengidentifikasi pelaku dan diduga pelaku sudah naik kapal pagi dari Telo ke Teluk Dalam, yaitu kapal Simelu. Nah, di dalam kapal tersebut kita berhasil mengamankan pelaku, dan pada saat itu pelaku belum menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Tapi kita kemudian begitu nyampe Teluk Dalam, kita lakukan upaya interogasi dan juga pengumpulan alat-alat bukti yang lain yang ada di TKP dan juga alat bukti yang lain. Jadi kira-kira secara singkat Pak Kapolres, motif si diduga pelaku ini menghabisi korban? Motifnya emosi. Jadi ada uang kurang lebih 100 juta yang dipinjam oleh korban kepada tersangka. Padahal hubungan antara korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung, ya, sepupu, ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi, dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban, sehingga pada saat bertemu semalam sekira pukul jam setengah 10 malam, ya, di hari Jumat, tersangka langsung menghabisi korban dengan cara mengambil batu yang ada di TKP dan memukulkan di kepala korban dari belakang dan juga dari depan, sehingga korban kehilangan nyawanya. Izin Komandan, kira-kira dalam pengembangan ini ada kira-kira tersangka lain selain yang diduga tersangka tunggal? Terima kasih pertanyaannya. Sampai saat ini kita masih menemukan satu tersangka untuk peristiwa ini, tapi nanti akan kita sampaikan di rilis berikutnya pengembangan daripada kasus ini, karena kita masih terus melakukan upaya penyelidikan, sehingga nanti apabila ada yang terkait dengan kasus ini pasti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Oke, terima kasih Pak Kapolres. Izin Pak Kapolres, satu lagi. Ya. Kira-kira saksi yang sudah berapa yang diperiksa? Saksi. Sampai saat ini sudah ada 2 saksi dari masyarakat, tapi juga ada saksi dari anggota yang menemukan, kemudian saksi daripada rekan-rekan yang saat itu mengamankan di kapal, ya. Jadi kurang lebih sudah ada sekitar 6 saksi. Terus ini lagi Pak Kapolres, ini dari motif ini kira-kira diduga pelaku dari mana, atau orang anggota Pak Kapolres bahwa dialah yang diduga sebagai pelaku? Kira-kira bisa nggak dijelaskan? Itu upaya penyelidikan yang nggak bisa kami buka, ya. Yang pasti itulah teknis-teknis kepolisian untuk bisa mengungkap suatu kasus.
Sudah cukup. Oke, cukup Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Selamat malam. Malam.